Ada Pipin Arvina dan Raja Murni Harahap. Yang pertama mungkin akan disampaikan oleh Raja. Ini kok komplit semua? Komplit, Pak. Nur Hikmah mana Nur Hikmah? Pak. Nur Hikmah ada? Ada. Oh ada ya ada. Oke, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau dalam bahasa Inggris berarti manufacturing information system adalah suatu sistem berbasis komputer yang secara fungsional mendukung dalam manajemen urusan perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur produk. Slide selanjutnya, tujuan sistem informasi manufaktur. Tujuan utama dari sistem informasi manufaktur ini adalah mampu mendukung fungsi produktif yang mencakup seluruh kegiatan dalam perusahaan, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, hingga proses barang atau jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan dalam menghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan. Dan hasil akhirnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang benar. Ini model sistem informasi manufaktur, input data atau informasi. Input data di sini berarti memasukkan informasi baru, baik yang berasal dari dalam, internal maupun luar, eksternal. Data internal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan, meliputi material, mesin, transportasi, sumber daya manusia, frekuensi perawatan, dan lain sebagainya. Data internal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan, meliputi material, mesin, transportasi, sumber daya manusia, frekuensi perawatan, dan lain sebagainya. Subsistem dari sistem informasi manufaktur, subsistem input ada 3, sistem informasi akuntansi, subsistem intelijen manufaktur, subsistem industrial engineering atau EI. Subsistem output ada 4, subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem biaya, yaitu biaya pembelian, biaya pemeliharaan, dan yang keempat ada subsistem kualitas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Nur Hikmah Handayani. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi manufaktur. Terdapat beberapa keuntungan dan manfaat dapat diperoleh dari segi bisnis untuk dapat menunjang peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan dari penerapan sistem. Yang pertama ada arsip dari perusahaan. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Volumenya dibesarin ya, Mbak. Yang pertama ada arsip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data. Beneran nggak, Pak? Kecil Nur Hikmah suaranya. Coba pakai handset. Bentar. Ini kedengeran nggak? Masih kecil Hikmah suaranya. Ini udah itu masih kecil juga. Jadi coba baca. Yang pertama ada tip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data.
Yang kedua, hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Ketiga, perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Terakhir, dengan menggunakan teknologi berupa bantuan fisik robotik, maka hasil produksi menjadi lebih cepat daripada menggunakan tenaga kerja manusia secara langsung. Selanjutnya, Kak. Ada kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam intelijen manufaktur. Pengumpulan atau pendokumentasian data dari lingkungan. Yang kedua, ada pengujian data. Ketiga, pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan kemutakhiran data. Kemudian ada keamanan data untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Yang terakhir, pengambilan data dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengolahan data yang lain. Ada kelebihan sistem informasi manufaktur. Yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi. Kedua, manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Ketiga, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Selanjutnya ada kekurangan sistem informasi manufaktur. Kurangnya komitmen top manajemen. Kesalahan memegang MRP hanyalah software yang hanya butuh digunakan secara tepat. Ketiga, integrasi MRP IT yang tidak tepat. Terakhir, membutuhkan pengoperasian yang akurat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ayu. Ya, contoh sistem informasi manufaktur. Ini berawal sumber internalnya dari sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering. Untuk sumber eksternalnya dari subsistem intelijen manufaktur. Ketiga sub ini dimasukkan ke dalam database yang nantinya akan menjadi subsistem produksi, subsistem persediaan, subsistem kualitas, subsistem biaya, yang dimana akan disalurkan ke pemakai. Kesimpulan dari sistem informasi manufaktur adalah, sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistematis dan termonitoring. Untuk dapat menerapkan sistem ini dengan baik, pastikan telah mempunyai spesifikasi perangkat dan komponen yang memadai, serta manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengoperasikan sistem dengan tepat. Selain bisa digunakan untuk proses produksi, sistem aplikasi ini memiliki fungsi penting untuk keperluan lainnya di dalam internal perusahaan. Salah satunya adalah dalam hal akuntansi. Ini daftar pustakanya ya, kita ada 3. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan di dalam perusahaan, dan secara umum sistem informasi keuangan ini memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing, didukung oleh internal audit, subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat.
tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor ke jenjang di atasnya. Yang kedua, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Sifat sistem informasi keuangan. Adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan mengandung komponen antara lain relevan dan materialitas, formal dan substansi, tingkat kepercayaan, bebas dari bias, dapat diperbandingkan, konsistensi dan dapat dipahami. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana tersebut. Dan yang terakhir, mengontrol penggunaannya. Berikutnya akan disampaikan oleh Pipin. Ya, terima kasih, Kak. Di sini ada tujuan sistem informasi keuangan. Yang pertama, memenuhi prinsip cepat. Yang kedua, mempunyai prinsip aman. Yang ketiga, mempunyai prinsip aman. Kemudian ada fungsi sistem informasi keuangan. Yang pertama, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan. Kemudian, untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan, dan perbaikan dari rencana-rencana. Lalu kesimpulannya di sini yang pertama, informasi manajemen keuangan atau SIM keuangan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi atau keuangan menjadi informasi dalam rangka mempermudah proses transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri. Kemudian teknologi informasi berperan besar terhadap sistem informasi manajemen keuangan, yang mana teknologi informasi tersebut mencakup teknologi komputer baik hardware maupun software, dan juga teknologi lain yang mencakup aplikasi pembantu yang digunakan untuk memproses informasi. Kemudian penggunaan sistem teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen keuangan meliputi fungsi sistem informasi, pemakai akhir komputasi atau end user computing, dan teknologi tanggap cepat. Kemudian pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dilakukan secara profesional baik secara intern untuk suatu perusahaan maupun secara ekstern sebagai konsultan. Ya, berikut adalah sumber-sumber daftar pustakanya. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Ya, mohon maaf, saya ingin bertanya. Ya, saya Muhammad Hafiz Warna ingin bertanya.